Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Selamat datang di acara kita Tanya Dokter. Acara ini live Instagram @RSM Lamongan dan di channel YouTube Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, baik seperti biasa, Tanya Dokter akan mengusung tema-tema yang tentunya sangat menarik untuk sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan pastinya dibutuhkan untuk informasi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, pada pagi hari ini kita akan mengusung tema Kenali Penyakit Katarak Sejak Dini. Sahabat sehat RSML, katarak identik sebagai gangguan penglihatan yang dialami oleh lansia. Sebagai negara tropis yang disinari sepanjang tahun, Indonesia memiliki jumlah penderita katarak yang termasuk besar. Selain disebabkan faktor usia atau degeneratif, katarak juga dapat disebabkan paparan sinar UV yang tinggi. Kemudian disebabkan dengan penyalahgunaan dan lain sebagainya. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita dokter spesialis mata Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Beliau adalah Dr. Rozaki, spesialis mata di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana dokter, kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Iya. Pastinya selalu semangat ya dok ya. Always. Semangat sehat juga ya dok ya, pastinya ya dok ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi dokter, mungkin dokter bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya kepada para sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang sudah bergabung di Instagram live-nya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ya, Monggo dokter, oke. silakan. Sudah ada berapa view ini? Sekitar berapa view? 5. Oh, masih 5. Ya udah nggak apa-apa. Oke dokter. Oke, ya. Jadi saya Dr. Razaki, spesialis mata di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang hari ini akan menjelaskan ya tentang katarak. Mungkin sekalian konfirmasi info-info yang sahabat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sudah pernah dapatkan dan juga menjelaskan yang lainnya nanti. Yep. Kemudian kita bawa rileks aja lah ya, nggak usah seperti Nggak perlu tegang ya dok Mbak ya. Yun yang tadi ya. Gini, ini masih berapa view sekarang? Lanjut dokter. Ya, lanjut aja. Dari saya nih. Ya, tadi kan saya sudah menyampaikan ya dok ya sedikit terkait dengan menyinggung tentang penyakit katarak ya. Sebenarnya awal gejala katarak dan penyebab katarak itu seperti apa sih dok? Biar sahabat sehat Rumah Sakit tambah jelas gitu dok. Oke, tadi Mbak Yun sudah menyebutkan ya tentang katarak yang biasanya memang kita tahu ya, orang awam tahu bahwa banyak yang pada usia tua. Tapi sebenarnya katarak sendiri itu bisa pada semua usia, jadi nggak cuman lansia ya. Jadi dari bayi sampai lansia semuanya bisa untuk katarak ini ya. Tapi penyebabnya sendiri ya tentunya beda-beda, nggak semuanya sama. Untuk katarak sendiri sebenarnya apa sih? Iya dok, bisa dijelaskan dok. Iya. Nah itu kadang orang itu mikirnya kalau sudah sakit mata itu yang paling jelek adalah katarak. Ya. Betul. Nah anggapannya tahap lanjut dari semua penyakit mata itu katarak, padahal bukan seperti itu ya. Iya betul dokter. Terus kemudian kalau sudah katarak anggapannya nggak bisa diapa-apakan. Nah itu yang mungkin perlu diluruskan nanti ya.
Padahal bisa ya dok ya? Ya tergantung, Oke, siap. tergantung Nanti dijelaskan penyebabnya oleh apa ya, dokter. Siap. gitu. Nah, untuk katarak sendiri sebenarnya kalau kita apa namanya eh bicarakan ya, yang paling gampang dilihat kalau untuk orang awam, bagian mata yang tengah yang kita lihat apa namanya, ada bulat-bulat hitam itu namanya Mhm. pupil ya. Mhm. Nah itu kalau normalnya itu kan kelihatannya hitam ya, walaupun sebenarnya bukan hitam, dia Iya, iya lebih ke betul. bening ya. Hmm. Nah ketika dia katarak, bagian itulah yang apa namanya, dia keruh, jadi kadang kelihatan lebih putih atau bahkan ada yang coklat dan lain-lain. Nah, eh jadi di sini saya Oke. sudah membawa ya model mata nih, kelihatan nggak dari Kelihatan sini nih nggak ya? ini dok? Kelihatan insya Allah Kelihatan dok. ya dari kameranya ya? Kelihatan Oh dok, ya. iya. Bisa Oke. dijelaskan. Mungkin bisa Jadi diambil dok. Oh belum. apanya yang diambil? Alatnya. Oh ini sudah diambil, ini Oh sudah sudah. digeser ya. Heeh. Siap, lanjut dok. Kalau nggak diambil gimana caranya? Jadi ini ya ini model mata ya, bukan berarti matanya orang terus jadi kebuka kayak gini, ndak ya. Ini modelnya kalau di apa namanya iris dari samping Sisi ya. lambeng. Mhm. Nah itu seperti ini. Nah jadi apa sih katarak itu? Katarak itu sebenarnya kekeruhan pada lensa mata. Jadi kalau Kekeruhan. kita lihat di sini, ini bagian depan dari mata ya, yang biasanya apa namanya kita lihat harusnya bening dia ya. Iya. Jadi nggak kelihatan kalau kita lihat langsung ya. Ini namanya kornea ya, atau lapisan tanduk kalau apa namanya di Medisnya. bukan, itu justru bahasa Oh awam bahasa di awam. apa namanya buku pelajaran IPA, SD, SMP, SMA itu ya lapisan tanduk di sini ya. Hmm. Nah, terus kemudian yang biasanya kita lihat, ini saya ambil ya, bukan berarti punyanya Oke. manusia diambil ya. Iya. Nah, ini yang namanya iris ya. Warnanya coklat kalau Asia, ras Mhm. Asia seperti kita. Kalau bule kan bisa macam-macam ya, ada yang abu-abu, ada biru, hijau ya. Nah, terus kemudian yang problem katarak itu ada pada ini. Nah, ini namanya Hmm. lensa mata ya, bukan lensa kamera. Iya. Lensa kamera beda lagi nanti ya. Nah, jadi lensa mata ini harusnya dia bening ya. Bening seperti ini. Tujuannya adalah dia untuk apa namanya? Membiaskan cahaya nanti ke bagian retina atau saraf mata di belakang bola mata ini. Iya. Nah, katarak itu terjadi ketika apa namanya? Yang tadi bening ini, Lensa mata itu. lensa matanya jadi keruh. Nah, keruhnya bisa seperti ini. Nah, ini bisa Iya. kelihatan nggak ya Keruh dari ya situ dok ya. ya? Bisa kelihatan dok insya Allah. Mungkin di zoom lagi ke sini. Oke. Nah, ini kalau apa namanya pada katarak yang berhubungan dengan usia, biasanya bentuknya seperti ini, dia Hmm. rata seperti ini ya. Nah, tapi ini kalau belum matang seperti ini ya. Kalau mungkin yang viewer yang di sini sudah pernah ke dokter mata terus diberitahu ada yang matang, ada yang enggak ya. Itu bukan digoreng ya. Tapi bentuknya seperti ini kalau belum matang tapi sudah mulai rata. Nah, tapi kalau dia sudah matang dia bisa seperti ini ya. Ada yang putih, ada yang kalau diambil nanti bisa jadi coklat. Bukan bisa jadi coklat, tapi memang coklat aslinya, Coklat tapi aslinya. kelihatannya putih waktu Oh. diperiksa. Oh gitu dok. Iya. Nah, terus kemudian ada juga yang ini juga sama seperti ini, belum mateng, tapi dia di tepi-tepinya saja. Ya, Hmm. dan apa namanya, ada yang cuman ini. Nah, ini yang paling seru.
Jadi dia kelihatannya di depan ini bening Bersih, ya, putih. tapi belakangnya ini dia putih di tengah. Iya, Nah, ini iya. orang Lamongan banyak ini yang seperti ini. Ya, Hmm. orang Lamongan banyak yang seperti ini. Ya, jadi apa namanya, kataraknya bukan yang seperti ini ya, yang menyeluruh, tapi lebih ke Sebagian ya dok ya di tengah iya, gitu di ya. tengah yang bagian belakang. Nah, Hmm. kalau ini biasanya dia keluhannya pelan-pelan burem ya, Hmm. pelan-pelan burem, terus ini sambil sekalian keluhannya Iya, ya, iya, betul gejalanya dok. kayak gimana ya. Karena ini kan bentuknya beda, pasti orang ngerasanya juga beda buat ngelihat ya. Betul, Nah, betul dok, betul. ini biasanya kalau yang bentuknya seperti ini, keluhan dari orang tersebut adalah ngelihat itu kayak ada ketutupan kabut atau ketutupan asap. Nah, itu seperti ini pelan-pelan. Nah, tapi kalau yang ini biasanya keluhannya kadang silau gitu aja. Ya, Hmm. silau, 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 terus begitu dia udah nutup semua yang di sini. Jadi kalau saya taruh di sini, ini Iya, kan pas di tengah ya. iya dokter. Akhirnya yang awalnya cuman silau-silau terus dia langsung kabur nggak kelihatan. Ya, Hmm. bedanya dengan ini dia memang kabur, kabur, kabur terus lebih gelap lagi. Tapi kalau Betul. ini dia silau, 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 tapi terus setelah itu langsung Tidak gelap. Ya, terlihat. Oke. tapi waktu diperiksa ternyata cuman yang bagian belakangnya ini. Nah, Hmm. orang lama kan banyak yang seperti ini justru. Ya. Oke Nah, dokter. itu. Oke, sudah dijelaskan ya banyak terkait dengan itu ya dok ya. Ada eh, yang sebagian, ada yang full gitu. Oke iya. dokter, Mm-mm. penyebab dari katarak sendiri itu apa ya dok ya? Nah, Mungkin penyebabnya bisa dijelaskan ya dok. ya oke. Tadi Penyebabnya kan banyak disampaikan ini. ya lansia, Ya. kemudian anak-anak. Hmm. Mungkin itu mungkin Ya, bisa dijelaskan biar detail dok. oke. Jadi Silakan. kita mulai dari yang mana dulu enaknya? Yang kecil dulu apa Iya, yang dewasa dulu ini? yang lansia dulu dokter. Yang lansia Mungkin dulu ya, yang iya biasanya ya. betul. Yang biasanya, oke. Yang biasa kita tahu kan memang lansia ya. Ya, walaupun sebenarnya penyebabnya banyak untuk lansia, tapi yang paling sering ya karena apa namanya memang sesuai usia. Hmm. Tadi sedikit disebutkan sama Mbak Yun bahwa ada degeneratif ya. Degeneratif itu maksudnya ya Mm-mm. proses penuaan memang ya. Mm-mm. Oh gitu Proses ya, betul. penuaan dan ya kita tahu kalau umurnya nambah ya atau berkurang ya umurnya sebenarnya di dunia ya. Nah, eh itu juga ada kita mengalami penuaan tidak cuman di seluruh badan ya, Mhm. tapi juga di mata. Nah, salah Mhm. satunya kalau di mata ya di lensa ini. Mhm. Ya, di lensa Mhm. mata ini yang awalnya dia bening, kalau dia semakin tua, dia apa namanya? eh jadi lebih keruh. Jadi seperti itu. Itu kalau Iya. yang usia. Mhm. Nah, walaupun di lansia juga selain karena usia bisa Mhm. karena proses yang lain. Misalkan ada sebelumnya memang ada riwayat keradangan di matanya. Ya, Oh. keradangannya biasanya di sini, di daerah sini, Mhm. ya, di irisnya yang warna coklat-coklat itu ya, Iya. atau sekalian di belakang sini. Ya, jadi kalau misalkan ada radang di situ lama, itu juga bisa jadi katarak. Walaupun nanti apa namanya penanganannya ya sedikit berbeda karena tetap namanya katarak harus dioperasi untuk kataraknya ya. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian itu yang lansia ya. Iya. Lansia ini batasannya berapa ini? Eh, Sebenarnya kalau yang karena usia Iya. itu apa namanya mulai di atas 40 tahun itu sudah mulai apa namanya ada proses penuaan ya. Tapi untuk katarak untuk yang kita anggap sebagai usia ya kita di atas Di 45 atas 50 45 tahun tahun. ya. Ya, itu mulai ada penuaan. Walaupun nggak semua orang TET 45 tahun langsung jadi katarak itu enggak ya. Hmm. Betul betul Karena dokter. ya ada jadwalnya sendiri-sendiri ya. Iya, iya, iya.
Oke. Nah, Sebentar dokter, saya ya, putus dulu ya. ya nggak apa. Saya tadi mendengar ya bahwa Mm-mm, radang itu pun mm-mm. penyebabnya juga nanti akan Ya, katarak. Oke, radang itu biasanya disebabkan oleh apa ya dok ya? oke, ya, Munculnya radang di usia-usia itu. oke. Nah, untuk yang radang di usia tua, yang usia tua ya, eh biasanya sih untuk keradangan yang menyebabkan katarak itu karena apa namanya proses yang lama sebenarnya Mhm. dari yang sebelum dia usia lanjut itu. Biasanya mulai dari 20 tahunan itu sudah ada, tapi tidak dirasakan ya. Hmm. Karena biasanya keluhannya kadang silau atau cuman apa namanya merah terus sembuh lagi. Biasanya seperti itu aja. Nah, kalau yang saya utarakan barusan Mhm. itu karena proses autoimun. Autoimun itu gini. Jadi dari apa namanya badan kita Iya. sendiri itu menganggap bahwa bagian-bagian badan yang lain itu musuh. Ya, Mhm. jadi ya namanya musuh kan pasti ada perang ya. Nah, itu bikin kita meradang. Iya, Nah, itu oh jadinya gitu ya dok radang ya. 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 Gampangannya seperti itu. Jadi autoimun itu ya dok ya, Ya, juga menjadi nah itu autoimun salah satunya. penyebabnya. Salah Yang satunya. lainnya bisa karena apa namanya infeksi. Mhm. Jadi infeksi di mata atau infeksi Mhm. di tubuh bagian lain yang nanti langsung lari ke mata juga bisa. Oke, Ya, iya itu. dokter Ya, itu. nanti prosesnya lebih lanjut ya jadi katarak itu juga bisa. Betul 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 betul. Nah, itu yang Itu lansia yang ya. lansia yang tadi Mm-mm. saya tanyakan terkait dengan radang tadi ya dok ya, Ya, penyebabnya itu. Mungkin bisa oke. dilanjutkan untuk yang kaum muda ya Hmm, dok ya. Ada nggak dok ya yang katarak untuk kaum ada, muda? Terus apa ada. penyebabnya juga gitu? Iya. Apakah banyak-banyak lihat HP atau apa gitu dok ya? Bisa Oh ya dijelaskan ya. dok? Oke, sebelum kita ke yang lebih muda, Muda, masih ada sebenarnya yang tua ya lansia dok? Lansia sendiri belum itu selesai dok? ya belum selesai Oh memang iya, ya. dilanjutkan lansia Ya, dulu dok. Waktu kita jadi masih panjang. berapa lama? Jadi gini, eh kalau misalkan pernah dengar apa namanya eh orang ketusuk paku misalkan Mhm. matanya ya, bukan kelilipan ya kalau Terus kalau aku kelilipan paku ya. Jadi pasti lebih. paku matanya, jadi pakunya masuk ke dalam sini, nah terus kena yang tadi lensa Lensa ini tadi, bening, ya. nah itu juga bisa jadi katarak ya. Atau Hmm. misalkan bendanya nggak masuk tapi pasiennya jatuh misalkan ya, ini kebentur keras gitu ya. Mhm. Nah, kebentur keras, nah ini lensa ini juga nanti bisa pelan-pelan jadi keruh. Hmm. Nah, itu juga apa namanya yang membuat bisa jadi katarak. Karena autoimunnya juga menurun tadi ya dok ya, sehingga lambat Ini laun akan itu. Bukan itu ya bukan dok ya. bukan dari situ. Oh, Ini oke, lebih bisa karena diluruskan trauma. dokter. Hmm. Ya, ini lebih karena trauma. Oke, Bukan trauma psikis ya, trauma iya, fisik yang trauma ini ya. fisik ya. Trauma fisik yang apa namanya berakibat ke lensa. Itu juga bisa menyebabkan katarak ya. Iya ya. Nah, sekarang baru kita ke yang lebih muda Yang lebih ya. muda. Ya 40 tahun ke bawah ya. Iya, karena Itu sahabat sehat yang muda-muda ini pasti mendengarkan dok nih. yakin ini yang lihat muda semua. Iya. Nah, ini jadi kurang lebih sama seperti yang apa namanya? Karena lansia tadi ya, karena usia Mhm. tadi yang salah satunya autoimun atau keradangan gitu ya. Iya. Terus kemudian ya itu salah satunya yang paling sering justru yang di apa namanya? Usia yang lebih muda itu karena yang keradangan itu. Oke. Terus karena aktivitasnya juga lebih produktif untuk yang lebih Mhm. muda, ya Mhm. tentunya trauma yang tadi saya sebutkan itu juga Penyebabnya itu penyebab juga. yang apa namanya sering juga. Dan yang lain lagi yang tidak kalah penting adalah karena obat. Ya, biasanya kalau misalkan kita apa namanya Mengkonsumsi. mengkonsumsi jamu
Itu kan kadang ada yang ndak murni jamu yang ini ya, ndak murni dari tanaman, dari itu, Masih dari ada herbal, campuran masih gitu ada ya dok ya? campuran. Nah, campurannya kan kita ndak tahu. Nah, biasanya campurannya itu yang dimasukkan di situ adalah yang steroid. Nah, obat yang seperti itu yang kalau gunakan lama itu memang akan menyebabkan ini katarak, dan khasnya kalau yang karena obat itu yang Obat. seperti ini. Oh gitu. Ya, Iya ya. oke. Nah, itu ya selain itu yang Salah satunya itu ada obat tadi ya dok. ya obat yang ya jamu itu Steroid tadi. atau ya steroid yang lain mungkin Iya. memang karena ini pengobatan steroid yang lama yang memang dibutuhkan untuk sakit yang lain. Misalkan dari dokter penyakit dalam didiagnosis ada kelainan autoimun, terus Iya. harus diberikan steroid atau obat yang lain yang tujuannya memang menekan imunnya atau kekebalannya. Nah, dalam penggunaan yang lama juga bisa menjadi katarak itu. Katarak. Ya, Betul. itu. Oke. Nah, itu untuk yang lebih muda seperti itu. Oke. Kira-kira berapa persen ya dok ya yang lebih muda ini yang banyak untuk kataraknya ya, anak muda? Mungkin dokter bisa menjelaskan, mungkin lebih banyak anak muda atau lansia dokter Apanya? yang mengalami Oh katarak ya, ini ya? kalau untuk mengalami katarak memang ya yang dilaporkan memang lebih banyak yang Yang lansia lansia ya dok karena ya? jarang yang lebih muda ini datang dengan mengeluh dengan keluhan yang saya tadi sebutkan. Kenapa? Karena biasanya yang usia yang lebih muda itu justru dengan katarak yang satu mata dibandingkan yang dua mata. Nah, karena dia masih muda dan misalkan kita asumsinya dua-duanya sebelumnya sudah berkembang dengan baik tajam penglihatannya, maka ketika salah satu kabur, dia tidak terlalu merasakan. Betul ya Jadi masih dokter. bisa pakai yang satunya, dia nggak ngeluhkan itu. Ya, Oke dokter ya. gitu. Oke Jadi dokter, biasanya yang dilaporkan lebih banyak yang lebih lebih banyak yang tua tidak karena mengeluhkan ya. ya lebih banyak yang nggak mengeluhkan. Karena satu Ya, dari mata itu. atau keluhannya dia cuma double biasanya. Oke. Nah, kadang kalau keluhan double itu orang-orang udah halah paling saya cuma capek aja gitu ya, Oke, gitu. iya, iya. Oke, Ya. dokter, ini sebelum kita lanjutkan untuk penjelasan Ya, ke yang balita ya atau anak-anak ya. Ini oke. ada pertanyaan dokter yang dari Bu Soina Janarova. Dok, kalau sering merasa silau itu kenapa ya? Gitu ya. Mungkin Oh dokter bisa ya. menjelaskan. Mungkin ada Heeh. Ini penyebabnya itu mulai dokter. kapan dulu silaunya ini? Oke. Ini Atau umur mungkin berapa? Atau ini usianya 35 tahun ya. 35 suka Dan silau? iya, Silaunya berapa lama? iya. Jadi silau itu macam-macam sebenarnya penyebabnya. Ya karena nggak cuman satu penyakit saja di mata yang keluhannya silau. Iya. Keluhan silau itu banyak sekali yang dikeluhkan di penyakit mata. Jadi nggak cuman salah satunya katarak ini. Yang lainnya bisa karena mata kering, ya. Kemudian kalau misalkan dicek kemudian ternyata dia ada plus, ya, bukan yang minus ya. Jadi seharusnya dibantu dengan kacamata plus ya. Itu salah satunya keluhannya silau, kemudian matanya sering capek seperti itu. Kemudian atau memang sering Tegang melihat komputer gitu kan, Dok? gadget ya, di Oke, depan gadget komputer ya. atau baca atau di depan HP lama itu mengganggu proses berkedip dari mata yang akibatnya air mata juga jadi nggak bagus. Nah, kalau air mata nggak bagus, akhirnya juga sering silau itu juga bisa. Oh gitu. Gitu. Berkurangnya air mata, Dok.
bukan berkurangnya Bukan air kurang air mata. mata, justru air mata tetap produksi, Aha. tapi dia nggak stabil, nggak bagus. Gitu. Akhirnya sinar yang Bisa masuk menekan itu gitu. nggak bisa difokuskan lebih bagus lagi di mata. Oke. Gitu. Jadi dia berpencar karena air matanya tadi nggak bagus. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, itu. Mungkin Jadi ya mungkin Bu siapa tadi? Bu Soina mungkin lebih Soalnya jelasnya ya bisa nanti datang ke diperiksakan aja ini ya. ya, poliklinik mata ya, Ya, dengan Dokter Rozaki dan dokter lainnya yang spesialis ya, mata yang pastinya siap untuk melayani ya. sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kita lanjutkan Iya, pembicaraan boleh, kita ya, Dok boleh. ya. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan yang mudah ya, Dok ya, tadi lansia, kemudian yang muda, Ya. kemudian sekarang mungkin dari anak-anak. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak ini kan banyak ya, dari mulai baru lahir sampai dia usia 14 15 itu ya kita masih anggap anak-anak. Ya sampai 18 tahun sebenarnya cut off-nya untuk anak-anak. Jadi usia Betul. 17 itu ya masih kita anggap anak-anak juga. Nah, karena rentang usia yang jauh ini Mhm. juga masing-masing rentang usia itu juga berbeda penyebabnya gitu. Oke. Jadi kita yang paling kecil dulu aja ya, kalau misalkan bayi ya. Jadi untuk yang bayi baru lahir itu biasanya penyebabnya dia ini infeksi saat dalam kandungan. Kandungan. Itu Ya. juga ada ya, Dok ya? Ya, infeksi saat dalam kandungan. Dan kalau misalkan ibu-ibu yang waktu hamil diperiksakan torch, mungkin yang pernah dengar tentang torch ya. Iya. Itu bukan salah satunya, semuanya bisa menyebabkan infeksi yang dalam kandungan terus masuk ke matanya janin dan itu mempengaruhi perkembangan dari Si janin itu dan anak lensa itu. mata ya, perkembangan lensa mata. Betul, Dan betul. terutama biasanya infeksi yang di trimester pertama. Kenapa? Karena perkembangan si lensa ini berkembangnya di trimester pertama. Ya, gitu. Jadi 3 bulan pertama itu yang kita harus benar-benar lihat. Iya. Ya. Biasanya justru untuk yang torch itu kadang ya kalau orang hamil justru nggak ada keluhan biasanya. Mau kita tanya ada demam, maksudnya dokternya yang tanya ya. Iya. Mau dokternya tanya itu ada demam, ada kemerahan di kulitnya, batuk pilek dan lain-lain, biasanya nggak ada Iya, betul, keluhan betul, ya. betul. Tapi justru walaupun nggak ada keluhan, infeksinya sudah masuk, tapi langsung ke janinnya itu juga bisa ya. Itu Jadi penyebabnya itu. penyebabnya bisa itu salah satunya. Nah, terus kemudian itu yang bayi ya. Iya, dokter. Kemudian yang lebih untuk yang bayi sendiri, selain ini bayi yang cukup bulan dulu ya, Betul, yang cukup betul. bulan. Nah, sedangkan untuk yang bayi yang kurang bulan, yang prematur ya, itu juga bisa terjadi katarak. Tapi penyebabnya sedikit berbeda dengan yang bayi yang satunya tadi, walaupun penyebab yang tadi juga masih bisa, karena infeksi dalam kandungan pasti bisa terjadi kapan betul, saja tanpa keluhan atau ada keluhan ya. Nah, untuk yang bayi prematur ini, selain penyebab yang sama seperti bayi yang tadi dijelaskan, cukup bulan karena itu tadi yang tadi dijelaskan, itu juga bisa diakibatkan oleh waktu lahir kan dia pasti nanti dapat bantuan bantuan Sinar itu ya. di
kadang butuh di Iya, sinar, iya. kadang butuh di oksigenasi. Nah, Mhm. oksigen ini juga masih ada peluang untuk membuat ini proses lensa yang Lensa yang tadi masih bening bisa jadi katarak kemudian juga bisa. oke. Kemudian bayi prematur itu rentan terjadi kelainan pada retina. Retina itu bagian sini ya. Nah, kalau Mhm. misalkan ada kelainan di retina di sini dan misalkan butuh dilakukan operasi saat itu oleh dokter mata yang khusus di retina. Mhm. Nah, setelah dilakukan operasi itu juga bisa terjadi katarak. Bukan salah operasinya enggak, tapi memang pada operasi yang dilakukan di belakang sini, di Iya, di retina belakang tadi. ya, Mhm. itu memang bisa menyebabkan radang di lensa dan akhirnya terjadi katarak itu tadi. Katarak. Oke. Nah, Oke, itu. dokter. Oke, Terus dokter, penjelasan-penjelasan dari penyebab tadi ya, dari kayaknya ada lansia, pertanyaan itu ya. kemudian oh iya, ada pertanyaan lagi sebelum Iya, ya. kita ke sesi 2 ya, Dok ya. Ini bacanya gimana nih? Oke. Septika Augustian. Ya. Dari Seftika Augustian ya. Mm-mm. Mata kiri saya sering bloboken, Dok. Sudah 2 mingguan. Aktivitas Mm-mm. depan komputer sekitar 3 jam per hari. Kadang terasa perih. Nah, itu Mm-mm. bagaimana, dokter? Ya, Ya. penyebabnya atau apakah Heeh. yang menyebabkan itu, dokter? Bloboken itu Ya, tadi ya, kata oke. dokter ya. Silakan, dokter. 2 mingguan ya? Iya. Kok tahan? Sudah dikasih apa ini? Iya. Jadi gini, Heeh. kalau misalkan memang di depan komputer ya, 3 jam per hari sebenarnya ya cukup ya. Maksudnya nggak terlalu lama juga kalau 3 jam per hari untuk usia berapa dulu ini tapi ya. Yep. Kalau misalkan usia sudah 17 tahun Ke ke atas. atas, itu memang 3 jam per hari ya saya rasa cukup lah, nggak terlalu lama juga. Iya. Kecuali ini 3 jamnya 3 jam full ya. Maksudnya nggak ada istirahatnya sama sekali. Kalau nggak ada istirahatnya sama sekali ya memang bisa ini Mengganggu mengganggu ya, Dok. proses kedipan yang Iya, tadi yang saya oke. utarakan tadi. Nah, itu nanti akhirnya juga air matanya tidak bagus. Tadi yang harusnya air mata itu fungsinya selain tadi membantu untuk melumasi, membantu untuk memfokuskan cahaya masuk ke mata, juga dia membantu untuk membersihkan kotoran yang nempel di sekitar Sekitar mata. mata. Nah, Oke. kalau kedipannya tidak bagus, air matanya tidak bagus, akhirnya juga kotoran yang tadi numpuk dan bisa tadi Oke. ya. Luar biasa ya, dokter ya. Allah menciptakan mata dan Iya. Kecil tapi banyak ya. kecil, tapi itu sebagai Ya. jendela kita gitu ya, Dok ya. Oke, dokter. Tadi kan sudah banyak dijelaskan Ya. ya terkait dengan Ya. penyebab, kemudian gejala yang yang dirasakan oleh penderita itu tadi ya, katarak. Oh, ada pertanyaan lagi ya masuk? Masih ada pertanyaan lagi. Ya. Ini dari Mbak Iin Nurlinawati. Iya, dokter, saya sering mengeluh sakit Ibu kepala. Ibu saya sering mengeluh sakit kepala. Setiap sakit kepala kambuh, mata ibu saya juga ikut sakit. Sudah periksa mata, tetapi nggak ada katarak. Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Ya, Oke, oke, ibu saya Dok. sering mengeluh sakit kepala. Sakit kepala kambuh, mata juga sakit. Tapi Oke. sudah diperiksakan Ya. tidak ada katarak. Itu kenapa ya, Dok ya? Ya. Usianya berapa juga kita belum Ya. tahu ya, Dok ya. Oke. Ya, oke. Usianya berapa juga nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau katarak itu yang menyebabkan nyeri bukan karena kataraknya ya. Mm-mm. Jadi katarak itu bukan
sakit mata yang dengan nyeri sebenarnya. Kalaupun ada katarak yang disertai dengan nyeri, itu memang biasanya kataraknya terlalu tebal yang bisa bikin tekanan bola matanya tinggi. Itu akhirnya nyeri. Tapi kalau lihat dari Kasus yang tadi kasus ditanyakan yang tadi, itu kan nyeri kepala dulu baru diperiksakan. baru nyeri Nyeri matanya. mata. Nah, itu beda lagi ya. Iya. Nah, biasanya kalau kelainan mata yang dengan nyeri Iya. itu biasanya tidak terlalu berkaitan dengan katarak memang. Walau satu-satunya kasus yang berhubungan dengan katarak adalah karena tadi proses yang saya utarakan tadi. Iya. Nah, kalau nyeri mata yang berhubungan dengan nyeri kepala sebenarnya banyak sekali ya sakit mata yang seperti itu, tapi nyerinya seperti apa dulu ini ya. Iya. Nah, Oke, itu yang dokter. harus Jelaskan kan aja langsung. Iya. Nanti biar lebih jelas lagi ya. Oke. Itu karena penyebabnya macam-macam ya. Bisa memang radang di matanya. Nah, kemudian nyerinya tadi nyeri di sebelah mana dari matanya, atau juga disertai dengan nyeri saat melirik atau gimana ya. Itu juga berbeda nanti Iya, ya. dokter. Tapi intinya adalah kalau nyeri mata yang berhubungan dengan nyeri kepala itu memang banyak sekali. Dan ya lebih baik langsung diperiksakan aja ya, biar lebih jelas lagi nanti. Oke. Ya, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi biar lebih jelas lagi bisa mengunjungi Polimata ya, Poliklinik Mata yang insya Allah setiap hari akan buka untuk sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk berkonsultasi tentang kondisi mata sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Oke, kita lanjut ke sesi kedua ya, Dok ya, terkait dengan penanganannya ya. katarak ini, penanganannya ini ya. Kebanyakan orang yang menderita katarak itu kan ya, Dok ya, takut dilakukan operasi katarak, itu sangat takut gitu ya, Dok ya. Nah, kalau di RSML sendiri ada layanan ya, Dok ya, untuk fakoemulsifikasi itu ya, Dok ya. Oke. Itu mohon dijelaskan, dokter, itu bagaimana dan apa tindakan itu. Silakan, dokter. Oke, ya. Sebelum kita tentang FECO atau fakoemulsifikasi itu kita ini kan dulu ya, tengahkan dulu bahwa tidak ada obat untuk katarak. Oh gitu ya, Dok ya. Obatnya cuma operasi ya. Jadi yang sudah keruh ini tadi ya, yang seperti ini atau yang seperti ini, itu kita tidak bisa menghilangkan kekeruhannya. Tidak bisa kayak nyuci baju gitu ya langsung hilang gitu ya nodanya, gitu ya, tidak bisa, gitu tidak ya, bisa Dok kayak ya? gitu ya. Jadi memang harus diambil ya, kemudian diganti lensa tanam kalau misalkan bisa dipasang lensa tanam ya. Jadi memang jalannya satu-satunya sampai saat ini ya, itu memang operasi. Jadi diambil yang tadi, jadi misalkan ini ya sebagai contoh ya. Nah, ini kan putih kayak gini. Ini kita ambil, terus kita ganti lensa tanam. Saya bawa untuk contoh lensa tanamnya, tapi terlalu kecil. Ya. Nggak terlihat ya, Dok, nanti, Dok. Ya, nanti saya lihatkan. Oke, siap, nanti Dok. Biar lebih zoom jelas aja. sahabat sehat Nanti Rumah di Sakit, zoom Dok. aja ya. Iya. Jadi operasi katarak itu macam-macam ya. Jadi sebelum mengarah ke yang tadi, yang fakoemulsifikasi itu, jadi ada operasi katarak yang dengan jahitan ya. Nah, sebelumnya kan memang dengan jahitan ya. Itu memang kita lakukan buka di matanya di sekitar sini ya. Nah, kemudian kita masuk ke dengan alat tentunya ya. Nah, terus kita buka bungkus dari lensanya. Nah, kita ambil lensanya, terus kemudian kita ganti dengan lensa tanam yang dimasukkan di bungkus dari lensanya itu. Jadi ada tempatnya. Nah, itu yang
secara ini ya, secara garis besar itu seperti itu. Mm-mm. Nah, kemudian ada yang kalau misalkan yang megangi lensa ini tadi terlalu lemah, Mm-mm. itu kalau misalkan kita tidak bisa mengambil lensa dari bungkusnya, ya kita ambil sekalian sama bungkusnya. Gitu ya dok ya. Kenapa? Mm-mm. Kalau misalkan yang megang itu terlalu lemah, sedangkan kita maksa untuk ngambil, Mm-mm. itu lensa yang ini bisa jatuh ke belakang. Ya, Oke. kalau jatuh ke belakang nanti lebih susah Lebih lagi. susah lagi ya Ya, dok ya. Sehingga ya dok ya. gitu. Nah, jadi untuk yang Vako itu tadi ya. Ya pakai peko tadi ya dok ya. Nah, Heeh. Veko itu adalah sebenarnya sudah lama ya, dari tahun 60-an itu ya sudah ada untuk vakuumulsifikasi. Mhm. Cuman memang yang berkembang sekarang adalah alat-alatnya dan cara tekniknya yang Tekniknya. diusahakan supaya luka yang berikan saat operasi itu kecil atau Pembenahan minimal minimal ya. ya dok ya. Mhm. Nah, jadi kalau untuk yang Veko tadi itu kita lukanya di sini Mhm. kecil aja 1, 2. Tapi kalau misalkan memang ada yang melakukan dari sini juga Iya. ya. Nah, itu kecil juga. Nah, nanti alatnya masuk lewat situ. Nah, sama nanti bungkusnya dibuka, terus kita Ganti dengan. ini lensanya diambil. Jadi Mhm. Veko itu artinya lensa, kemudian Mhm. emulsifikasi itu ya dicairkan. Jadi lensanya dicairkan pakai Mhm. getaran. Ya, Hmm. mungkin waktu awal-awal ada alat Veko masuk ke Indonesia itu Iya. yang diutarakan adalah alat ini adalah laser. Ya sebenarnya bukan laser Bukan dia. laser ya dok Dia ya. getaran suara. Oh, Itu. gitu ya ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan sempat ada pasien yang datang katanya Minta di laser. karena bukan. Heeh. Jadi waktu kita promosi untuk yang alat Veko. laser Iya. itu dia menanyakan di sini Mhm. bisa lasernya yang mana dulu yang ibu maksud. Nah, ternyata dia maksudnya yang untuk Pek. operasi kataraknya yang Veko Oh, yang itu peko ya. itu ya dok Nah, ya. Heeh. jadi itu. Jadi untuk yang Veko ini bukan laser sebenarnya, walaupun waktu pertama masuk memang biar gampang nangkepnya orang itu, jadi ngomongnya laser memang waktu itu ya, tapi sebenarnya dia bukan laser, tapi lebih ke getaran suara. Iya. Itu. Mhm. Bukan berarti nanti ada alunan musiknya, enggak ya. Oke. Pastinya di hati dok. Ya, jadi ini Oke. saya ada 3 sampel, ini bukan Heeh. lipstick ya. Iya, saya kira tadi lipstick dokter itu. Walaupun memang ini sebenarnya tempatnya lipstick, ini ada tulisannya Pure Lips, tapi ini isinya Bukan lipstick ya bukan. dok ya. Isinya bukan lipstick. Pastinya. Nah, Ini ala dokter nih. jadi ini adalah lensa yang nanti ditanam. Yang nantinya ditanam saat Ya, Peko tadi ya dok ya. ya bisa Veko, bisa Oke, yang sahabat sehat lain. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan bisa dilihat lebih detail. Oke, jadi ada yang agar- warnanya kuning, ada yang warnanya putih. Ini kelihatan ya, bisa di zoom ya. Insya Allah kelihatan dokter. Oke, yang di sebelah kanan saya, ini yang di tangan kanan, Iya. ini yang biasanya dipakai untuk Veko. Ini nanti bisa dilipat dalam alat, kemudian dimasukkan ke dalam mata, kemudian dilepaskan, nanti dikembangkan di dalam bungkusnya lensanya Lensa tadi. tadi ya dok ya. Nah, terus yang kiri ini warnanya kuning, sama ini juga bisa digunakan untuk ini bukan untuk Veko kalau yang ini. Ini untuk operasi katarak yang lain. Yang ini karena Oke. dia ada tempat untuk jahitannya. Iya, banyak macamnya ya dok ya. Iya. Iya. Terus kemudian ada lagi dokter. ada. Siap. Oh, ini sama seperti yang Oke. satunya. Tapi yang bentuk yang ini itu juga ada yang warna kuning seperti ini. Jadi tujuannya adalah yang kuning itu untuk supaya tidak terlalu silau nantinya. Oke. Jadi biasanya yang setelah operasi katarak itu orang-orang dia
ngeluhnya silau. Mm-mm. Silaunya kenapa? Karena yang kita pasang itu yang putih itu dia nggak ada filter tertentu Filter tertentu untuk untuk apa namanya menghalangi sinar sinar itu tertentu ya. ya gitu. Oke, oke. Dan kalau warnanya putih akhirnya sinar semuanya masuk. Sedangkan kalau kuning yang dimasukkan ke dalam mata lebih banyak ke yang kuning. Gitu. Oke. Kuning itu nggak bikin silau di sini di belakang mata. Gitu. Oke. Oke, Ya, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah banyak dijelaskan terkait dengan PEKO yang ada di layanan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Oke dokter, ya, mungkin ya dok ya, kita kan mendengar banyak sekali mereka yang takut itu ya. Mungkin dokter ya. bisa menjelaskan, tadi udah dijelaskan memang dengan detail, biar mereka tidak takut untuk menjalankan operasi katarak dengan PEKO tadi dokter. Iya, karena Iya, memang itu sebenarnya ringan ya dokter ya, sebenarnya dok. Ya iya. silakan dok. Oke. Jadi ya memang banyak ya yang takut dengan operasi katarak ya. Macam-macam juga takutnya. Iya, Ndak cuman satu penyebab saja. betul. Tapi yang paling sering ditakutkan mungkin setelah waktu operasi itu nanti berapa lama biasanya seperti itu. Iya. Nah, terus apakah sakit saat operasi? Nah, itu Mhm. biasanya seperti itu. Gambarannya Dan gimana dokter? kenapa? Gambarannya saat operasi itu gimana sih dok? Gambarannya saat operasi. Iya, Ya tentunya pasiennya sedikit nanti dok. tiduran ya, pasiennya tiduran ya. Nggak Iya bisa iya. kalau operasi katarak dengan duduk ya. Mhm. Karena kita harus pada posisi mata yang rileks Mhm. dan pasiennya juga harus rileks, nggak boleh tegang ya. Mhm. Kalau tegang itu yang di sini bola mata tekanannya juga ikut tinggi. Oh gitu. Nah, kalau tegang tekanannya tinggi nanti ya itu memang yang dikhawatirkan saat operasi ya. Jadi jelek nanti hasil operasinya atau saat Mhm. operasi. Nah, Mhm. tapi yang penting yang perlu diingat itu untuk operasi katarak selama tidak ada kelainan yang lain yang membutuhkan untuk bius umum, Mhm. ya kita bisa lakukan dengan bius lokal Lokal saja. saja ya dok Ya, ya. Mhm. untuk Veko ya yang tadi vakoemulsifikasi itu biusnya cuman tetes aja. Jadi Cuman cuman tetes mata ditetesi ya dok ya, ya. Mhm. tetes mata aja terus bisa kita lakukan operasi. Operasi PEKO Ya, tersebut. Iya kalau ya. dibilang nyeri tidak karena sudah Tidak. diberikan anestesi ya Anestesi. atau obat bius ya. Iya Tapi iya. memang obat biusnya ini bertahan paling tidak 15 sampai 30 menit. Ya. Dan Hmm. operasi katarak untuk yang Veko memang kita batasi sampai seperti itu kecuali Mhm. ada penyulit memang. Kalau ada Iya. penyulit ya pasti bisa lebih lama dari itu tapi enggak masalah nanti tetap diberikan untuk biusnya selama operasi karena bentuknya tetes nanti tinggal ditetesi aja waktu operasi, enggak Betul. masalah ya. Mhm. Mungkin yang waktu operasi yang ditakutkan adalah kalau untuk yang pasien dengan yang tajam penglihatannya itu memang cuman ngelihat bayangan saja, itu Mhm. memang waktu operasi biasanya lebih santai dia, karena dia Iya. nggak bisa ngelihat alatnya. Ya, Betul. tapi kalau yang tajam penglihatannya dia masih lebih bagus dari 6 Bagus. meter, Mhm. itu dia masih bisa ngelihat alatnya. Jadi ketika kita operasi, alatnya masuk, dia ngelihat, loh ini apa? Ya, Iya, dia betul takutnya di situ betul. langsung tegang. Nah, Iya. itu yang Iya. ya biasanya kita komunikasikan dulu ke pasiennya bahwa nanti ada alat yang masuk. Nanti kalau ngelihat ada sesuatu yang di atasnya ya jangan kaget karena itu memang Betul. untuk operasinya gitu. Oke. Ya, Oke, itu. sahabat sehat. Iya, sudah Ya, dijelaskan gambarannya ya, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Gambaran untuk operasi PEKO. Jangan takut ya untuk operasi katarak dengan menggunakan alat PEKO di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. ya, Pastinya siap melayani untuk sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya dokter ya. ya, siap. Oke. Oke dokter, mungkin ini sudah sesi terakhir ya. Dokter bisa menjelaskan
menjalankan closing ya, closing pesanan atau pesan kepada rumah sakit sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Oke. Lamongan, dokter. Kami persilakan, dokter. Ya, oke. Sebenarnya pesannya ya semuanya itu tadi ya. Jaga Mungkin diri, jaga mata. iya, Lanjutkan, dok, mohon maaf. jaga Ya. mata, jaga hati ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya ya karena sebenarnya semuanya sudah saya utarakan semua tadi. Ya, kalau misalkan ada keluhan apapun ya, langsung aja nggak apa-apa datang ke Polimata. Ya jangan terus kalau misalkan sudah disarankan operasi, ya memang dari dokter mata memang itu satu-satunya jalan, nggak ada yang lain selain operasi. Kalau misalkan nanti ternyata waktu diperiksa memang katarak dan memang belum waktunya operasi, nanti dari dokter mata juga bilang kok memang ini belum waktunya operasi, nanti paling enggak sekitar beberapa bulan lagi baru operasi, yaitu nanti disiapkan. Tinggal seperti itu aja. Ya intinya kerjasama saja dengan dokter mata yang ada dan keluarga ya tentunya ya, seperti itu ya. Oh ya mungkin yang setelah operasinya ya, kalau setelah operasinya tentunya ini perawatannya sebenarnya cukup mudah ya. Jangan kena air dulu selama paling tidak 2 minggu ya. Terus kemudian untuk kalau mau sholat ya, kita berbaring atau duduk dulu, jangan yang biasa ya, karena posisi rukuk dan sujud itu juga mempengaruhi kondisi dari lensa yang kita tanam. Ya gitu, takutnya nanti sudah ditanam bagus-bagus, terus waktu rukuk nanti malah lepas dari tempatnya. Ya seperti itu ya. Oke, alhamdulillah banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan oleh sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan katarak ya. Jadi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan mungkin bisa konsultasi kepada spesialis mata dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya, apabila ada keluhan-keluhan terkait dengan katarak. Kemudian jangan takut untuk melakukan operasi PECO karena memang pembedahan minimal yang dilakukan pada operasi PECO. Terima kasih, dokter. Ini sesi terakhir. Mungkin saya informasikan kepada sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, apabila sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sakit ya, segera ke rumah sakit, jangan tunda karena akan memperburuk kondisi. Tidak perlu takut dan khawatir. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan telah menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan. Ya, untuk sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Terima kasih, kita cukupi di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.